Selamat datang di Lintasan Misteri, sebuah kanal yang akan membawa Anda menelusuri jejak cerita-cerita gelap penuh tanda tanya. Kisah yang kadang berawal dari keseharian sederhana, namun menyimpan rahasia yang tak pernah terbayangkan. Di sini, setiap detik bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga undangan untuk merenung, merasakan getar ngeri, sekaligus menemukan makna di balik peristiwa yang tak kasat mata. Suara-suara lama, legenda yang terabaikan, hingga kejadian nyata yang membekas akan kita rangkai menjadi pengalaman yang hidup di telinga Anda. Dan malam ini, kita akan memasuki sebuah kisah menggetarkan. Teror misterius Gerobak Batagor Padjaya, kisah horor nyata di balik dagangan malam. Di sebuah desa yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, berdiri sebuah kehidupan sederhana yang menyimpan kisah tak terduga. Desa itu bernama Tanjung Sari, tempat di mana malam selalu diiringi suara jangkrik dan embusan angin lembut yang menyingkap dedaunan. Di antara jalan-jalan kecil yang berliku-liku, ada satu pemandangan yang begitu akrab bagi warga. Gerobak biru milik Pak Jaya. Gerobak itu sederhana. Catnya sudah mulai terkelupas, tapi dari dalamnya selalu mengepul aroma gurih yang menggoda setiap indera. Batagor, jajanan rakyat yang tampak biasa, mendadak terasa istimewa ketika dibuat oleh tangan Pak Jaya. Setiap sore menjelang malam, asap tipis yang melayang dari wajan gorengannya seperti mengundang, mengikat orang-orang yang lewat, dan tanpa sadar, mereka berhenti untuk membeli. Orang-orang sering bertanya, apa rahasia yang membuat dagangan Pak Jaya begitu berbeda? Adonan yang renyah, sambal kacang yang kental, atau mungkin cara ia menyajikan dengan senyum ramah yang menenangkan hati. Tapi semakin lama, warga mulai sadar ada sesuatu yang aneh. Rasa batagor itu tak hanya enak, melainkan membuat siapapun yang memakannya ingin kembali lagi dan lagi. Ada semacam daya tarik yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Seorang pemuda pernah berkata, sekali makan rasanya seperti terikat, seperti ada yang memanggil untuk kembali. Kata-kata itu sempat dianggap berlebihan. Namun lama-kelamaan, semakin banyak yang merasakan hal sama. Gerobak Pak Jaya pun menjadi legenda di desa. Setiap malam, antrian panjang terbentuk di bawah lampu jalan yang redup. Anak-anak kecil berlarian, tertawa sambil menunggu giliran, sementara orang dewasa berbincang dengan hangat. Namun di balik keceriaan itu, ada tatapan mata Pak Jaya yang sesekali kosong, melayang jauh ke arah gelap, seolah ia berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Tatapan itu hanya sekejap, lalu ia kembali tersenyum seperti biasa. Namun bagi mereka yang peka, ada getaran dingin yang menyelinap ke dalam hati. Malam-malam semakin panjang dan keberuntungan Pak Jaya semakin besar. Batagornya laris manis, habis dalam waktu singkat.
Bahkan orang dari desa sebelah rela menempuh perjalanan jauh demi mencicipinya. Namun setiap keberhasilan selalu meninggalkan jejak tanya. Ada yang berbisik, mengapa hanya gerobak itu yang membawa rezeki, padahal banyak pedagang lain yang juga berjualan makanan serupa? Mengapa rasa batagornya seakan memiliki nyawa? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala warga, namun tak ada yang berani mengucapkannya dengan lantang. Di balik aroma gurih yang membelai hidung, tersembunyi rahasia yang tak pernah mereka bayangkan. Rahasia yang tak tertulis, tak terucap, namun terasa di udara malam yang semakin dingin. Rahasia yang perlahan menjerat hati, membuat orang lupa bahwa di balik rasa nikmat ada harga yang harus dibayar. Dan tanpa mereka sadari, setiap gigitan batagor itu bukan hanya memberi kenyang, tetapi juga mengikat mereka pada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang kelak akan mengungkap wajah aslinya. Malam terus berjalan dan gerobak itu tetap berdiri, setia menemani langkah orang-orang yang datang dengan tawa dan pulang dengan kepuasan. Namun di sudut jalan, di antara kabut tipis dan cahaya lampu yang bergetar, ada bisikan samar yang menyelinap. Berhati-hatilah dengan apa yang terlihat terlalu sempurna, karena di balik setiap kenikmatan bisa saja tersimpan rahasia yang menunggu untuk terbongkar. Gerobak biru milik Pak Jaya tampak sederhana di mata orang kebanyakan. Roda besinya sudah berkarat, kayu lapisan sisi-sisinya retak dimakan usia, dan cat birunya terkelupas di beberapa bagian. Namun entah mengapa, setiap kali gerobak itu didorong menyusuri jalan desa, ada aura berbeda yang menyelimutinya. Seakan-akan roda yang berdecit bukan sekedar tanda karat, melainkan bisikan samar yang hanya bisa dipahami oleh jiwa-jiwa tertentu. Gerobak itu bukan hanya alat untuk mencari nafkah, melainkan sebuah wadah rahasia yang menyimpan kisah gelap di balik aroma batagor yang menggoda. Pak Jaya sering terlihat memperlakukan gerobaknya dengan cara yang tak biasa. Di saat pedagang lain merapikan dagangan atau sekedar membersihkan peralatan, ia justru duduk lama di samping gerobaknya, mengelus kayu sisi dengan penuh kelembutan. Tangannya bergerak perlahan, seperti seorang ayah yang menenangkan anaknya. Kadang ia bahkan berbicara pelan dengan suara rendah, seolah sedang berbisik kepada sesuatu yang hanya dia yang bisa mendengarnya. Tenanglah, malam ini akan ramai, kau akan kenyang, dan aku pun akan bahagia. Ucapan itu membuat bulu kuduk merinding bagi siapapun yang tanpa sengaja mendengarnya. Ada seorang bocah kecil bernama Dika yang pernah penasaran lalu mengintip gerobak itu saat Pak Jaya sedang sibuk melayani pembeli. Bocah itu mendekat, berjongkok, mencoba melihat apa yang membuat gerobak itu terasa istimewa. Namun yang ia lihat bukanlah sesuatu yang bisa ia ceritakan dengan jelas.
hanya bayangan hitam yang bergerak pelan di antara celah kayu seperti kabut tipis yang mengendap. Dika terkejut, mundur beberapa langkah, lalu terjatuh. Saat itulah Pak Jaya menoleh dengan tatapan tajam yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Tatapan yang dingin, menusuk, membuat Dika ketakutan dan berlari pulang tanpa menoleh lagi. Sejak malam itu, bocah itu jatuh sakit, tubuhnya demam, menggigil, dan ia terus bergumam dalam tidur. Ibunya menangis, tak mengerti apa yang terjadi. Saat ditanya, Dika hanya berkata lirih, "Gerobaknya bernapas, Bu. Gerobaknya bernapas." Kata-kata itu menyebar dengan cepat di antara warga. Namun, sebagian besar memilih diam, pura-pura tak peduli. Mereka terlalu takut untuk mengusik rizki yang mengalir dari batagor Pak Jaya, meski dalam hati mereka mulai menyadari ada sesuatu yang tidak wajar. Gerobak itu memang seperti hidup. Kadang terdengar suara ketukan dari dalam meski tak ada seorang pun yang sedang mengetuk. Kadang terasa getaran halus di tanah saat ia diletakkan. Seolah-olah di balik papan kayu yang usang ada sesuatu yang terus bergerak, terus meminta. Dan Pak Jaya tahu benar apa yang ia bawa. Ia tahu bahwa gerobak itu bukan sekedar kayu, besi, dan roda. Ia adalah pintu. Pintu yang menghubungkan dunia manusia dengan sesuatu yang lebih kelam. Orang-orang yang pernah mencoba menanyakan hal itu kepada Pak Jaya selalu mendapat jawaban samar. Gerobak ini jembatan rizkiku. Tanpanya aku tak berarti apa-apa. Kalimat itu terdengar sederhana, namun mengandung makna yang dalam dan menggetarkan. Seolah ia berbicara tentang ikatan yang jauh lebih kuat daripada sekedar alat dagang. Ikatan yang menyerupai perjanjian. Ikatan yang tak bisa diputuskan begitu saja tanpa konsekuensi yang mengerikan. Ada satu malam yang tak pernah dilupakan warga desa. Saat itu angin bertiup kencang, hujan deras mengguyur dan petir membelah langit. Di tengah riuhnya badai, beberapa orang melihat sesuatu yang aneh. Gerobak Pak Jaya yang seharusnya tertutup rapat di rumahnya terlihat bergerak sendiri di jalanan. Roda berputar tanpa dorongan, lampu kecil di atasnya menyala redup, dan dari celah kayunya keluar kabut tipis yang berkilau dalam kilatan petir. Beberapa orang berteriak, ada yang berlari, ada pula yang hanya berdiri terpaku dengan tubuh gemetar. Besok paginya, Pak Jaya tetap berdagang seperti biasa, seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Saat ditanya, ia hanya tersenyum samar dan berkata, "Gerobakku tahu jalan pulang." Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani mempertanyakan asal-usul gerobak tersebut. Semua memilih bungkam, menikmati batagor tanpa berani mencari tahu lebih dalam. Namun, bisikan tentang gerobak yang hidup terus menjadi cerita yang diwariskan diam-diam, terutama bagi anak-anak yang dilarang bermain terlalu dekat dengan Pak Jaya. Gerobak biru itu pun tetap berdiri setiap malam, setia menemani tangan yang menggoreng, setia mengikat orang-orang dengan aroma gurih yang tak tertandingi. Tetapi di balik semua itu, ia adalah saksi, sekaligus bagian dari sebuah perjanjian. Perjanjian yang perlahan menelan hati, jiwa, dan mungkin suatu hari akan menuntut harga
yang lebih besar daripada yang bisa dibayarkan. Di balik kesederhanaan hidup di desa Tanjung Sari, ada rahasia yang tak semua orang berani berbicarakan dengan suara keras. Masyarakat desa masih percaya akan hal-hal gaib, akan ikatan antara manusia dengan dunia yang tak kasat mata. Mereka percaya ada jalan singkat menuju rezeki yang melimpah, jalan yang tak ditempuh oleh doa semata, melainkan oleh perjanjian yang penuh resiko. Jalan itu dikenal sebagai pesugihan. Kata yang diucapkan dengan lirih, dengan mata saling berpandangan dan bibir yang segera dikatupkan setelahnya. Seakan menyebutnya saja sudah bisa mengundang sesuatu yang mengerikan. Dan pada suatu malam yang sunyi, seorang tetua desa yang sudah renta berani membuka suara. Dengan nada rendah, ia berkata, "Batagor Pak Jaya, bukan sekadar batagor. Itu pesugihan, gerobaknya ditumbali." Ucapan itu seperti petir yang menyambar di tengah malam tanpa bintang. Orang-orang yang mendengarnya saling menatap dengan wajah pucat, antara percaya dan takut untuk membenarkan. Namun semakin lama, semakin banyak tanda-tanda yang tak bisa dipungkiri. Rasa batagor yang seakan memikat jiwa, antrean yang tak pernah surut, gerobak yang hidup seakan punya nyawa. Semua itu terlalu perfect untuk dianggap kebetulan. Kabar itu menyebar seperti api kecil yang merayap di ladang kering. Tidak ada yang berani menyebutnya terang-terangan, tapi di setiap sudut desa, bisikan itu bergema. Anak-anak berbisik di balik pintu, ibu-ibu menutup mulut saat bergunjing, dan para lelaki memilih diam ketika tatapan mata Pak Jaya menyapu wajah mereka. Semua merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar usaha dagang. Ada kekuatan gelap yang menuntun langkahnya. Beberapa orang yang mencoba mencari tahu lebih jauh justru mengalami hal-hal ganjil. Seorang pemuda yang penasaran pernah mengikuti Pak Jaya pulang setelah dagangannya habis. Ia berjalan jauh di belakang, berusaha memastikan kemana gerobak itu dibawa. Namun, di tengah jalan yang gelap, pemuda itu kehilangan arah. Padahal ia tahu betul jalan pulang, tapi malam itu jalan terasa berubah, berputar, dan setiap kali ia mencoba mendekat, bayangan gerobak itu selalu menjauh. Hingga akhirnya ia jatuh pingsan di tepi jalan, dan ketika terbangun keesokan harinya, ia sudah berada di depan rumahnya sendiri dengan tubuh lemah dan kepala pening. Sejak saat itu, ia tak pernah berani mendekati Pak Jaya lagi. Orang-orang pun mulai sadar pesugihan itu bukan sekadar cerita kosong. Mereka mulai melihat perubahan pada diri Pak Jaya. Senyum yang dulu tulus, kini kadang terlihat hambar. Matanya sering kosong seolah memandang sesuatu yang tak terlihat. Dan ada kalimat yang pernah ia ucapkan kepada sahabat lamanya yang membuat darah membeku.
Rizki butuh pengorbanan. Kau takkan pernah kenyang kalau tak memberi makan. Kalimat itu terdengar biasa bagi orang yang tak mengerti, tapi bagi mereka yang percaya pada bisikan-bisikan gaib, itu adalah tanda yang jelas bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Konon, gerobak itu bukan hanya ditumbali dengan doa atau mantra. Ada darah yang pernah mengalir, ada roh yang pernah dipanggil, ada perjanjian yang mengikat antara manusia dengan makhluk yang lapar. Setiap makanan yang keluar dari gerobak itu bukan hanya memberi rasa kenyang, tapi juga mengikat jiwa orang yang memakannya, membuat mereka kembali lagi, dan perlahan menjadi bagian dari lingkaran gelap yang tak terlihat. Ketika seorang tetua desa kembali berbicara, suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Gerobak itu bukan benda mati, ia menagih, ia meminta, dan suatu hari ia akan mengambil lebih dari yang bisa kau beri. Kata-kata itu membuat seluruh ruangan hening. Tidak ada yang berani menanggapi, tidak ada yang berani membantah. Semua terdiam, membiarkan rasa takut menguasai mereka. Malam demi malam, bisikan tentang pesugihan itu semakin kuat. Namun seperti biasa, manusia lebih memilih kenyamanan ketimbang kebenaran. Warga tetap membeli batagor, tetap mengantre, tetap tersenyum ketika kenyang. Mereka menutup mata pada hal-hal aneh yang mereka lihat. Karena bagi sebagian orang, rasa lapar lebih menakutkan daripada kebenaran yang gelap. Dan disitulah pesugihan itu bekerja dengan sempurna, mengikat semua yang menyentuhnya, dengan lidah yang terbuai dengan rasa, dan hati yang tanpa sadar menyerahkan diri pada sesuatu yang tak terlihat. Setiap perjanjian gelap selalu menuntut harga yang harus dibayar. Tak ada kekayaan yang datang begitu saja. Tak ada keberuntungan yang turun tanpa bayaran. Demikian pula dengan gerobak biru Pak Jaya. Semakin malam-malam berlalu, semakin jelas bahwa sesuatu sedang menuntut bagian dari perjanjian itu. Dan yang paling menyeramkan, bayaran itu tak selalu berupa benda. Ia menuntut lebih, jauh lebih dari sekedar materi. Orang-orang di desa mulai melihat perubahan yang mencolok pada diri Pak Jaya. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya kurus, namun entah bagaimana dagangannya justru semakin laris. Senyum yang dulu hangat kini sering digantikan dengan tatapan kosong, seolah pikirannya terus dibayang-bayangi sesuatu yang menekan. Sahabat lamanya, seorang pria bernama Rudi, pernah mencoba menegur. "Rudi, kamu terlihat semakin lelah. Apa kau baik-baik saja?" Dan Pak Jaya hanya menoleh, tersenyum tipis, lalu berucap lirih, "Rejeki butuh pengorbanan, ada hal yang lebih berharga dari uang." Ucapan itu seperti racun yang meresap perlahan. Rudi merasa bulu kuduknya berdiri. Ia teringat sebuah kain lap usang yang sering tergantung di sisi gerobak. Kain yang tak pernah dicuci, penuh noda, seolah menyimpan sesuatu. Suatu malam,
Ketika gerobak sedang ditinggalkan sebentar oleh Pak Jaya, Rudi memberanikan diri mendekat. Dengan tangan gemetar, ia membuka lipatan kain itu, dan di sana tertera tulisan samar berwarna coklat tua, seolah ditulis dengan darah yang telah lama mengering. "Tolong jangan ambil anakku." Rudi terperangah. Kata-kata itu menancap di hatinya, membuat tubuhnya gemetar hebat. Pak Jaya tak pernah memiliki anak. Ia hidup sendiri sejak istrinya meninggal bertahun-tahun lalu. Jadi siapa anak yang dimaksud dalam tulisan itu? Pertanyaan itu membayangi Rudi sepanjang malam, membuatnya tak bisa tidur, dan semakin ia pikirkan, semakin hatinya merasa ada yang salah. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda itu semakin jelas. Setiap kali gerobak Pak Jaya bergetar aneh, ada suara samar seperti tangisan yang keluar dari dalamnya. Suara kecil, lirih, seperti tangisan anak-anak yang hilang arah. Orang-orang yang mendengarnya berpura-pura tak tahu, menutup telinga, atau menganggapnya sekedar suara angin. Namun, bagi mereka yang hatinya peka, suara itu nyata, begitu nyata hingga menusuk ke tulang. Tak lama kemudian, seorang anak kecil di desa tiba-tiba hilang. Namanya Sinta, gadis kecil berusia 7 tahun yang ceria. Ia terakhir kali terlihat membeli batagor di gerobak Pak Jaya bersama ibunya. Ibu itu sempat berbalik sebentar untuk menyapa tetangga, dan ketika menoleh kembali, Sinta sudah tak ada. Panik melanda desa. Pencarian dilakukan ke segala penjuru, namun gadis kecil itu tak pernah ditemukan. Warga mulai mengaitkan kejadian itu dengan gerobak biru, tapi siapa yang berani menuduh secara langsung? Tak ada yang berani. Mereka takut karena menuduh berarti membuka pintu pada kebenaran yang mungkin akan mengutuk mereka juga. Sejak saat itu, setiap kali gerobak bergetar hebat, hati warga dicekam ketakutan. Mereka tahu ada sesuatu yang sedang diminta, sesuatu yang tak bisa mereka cegah. Dan Pak Jaya sendiri terlihat semakin hancur. Malam-malam ia terdengar merintih, berbicara sendiri, memohon kepada sesuatu yang tak terlihat. "Jangan ambil dia, jangan ambil orang yang kusayangi, ambillah aku saja." Kata-kata itu terdengar pilu, menyayat hati, namun sekaligus menegaskan bahwa tumbal tak lagi sekedar bayangan. Ia nyata, ia hadir, dan ia menuntut. Rudi yang semakin khawatir mencoba mendekati sahabatnya sekali lagi. Ia memohon agar Pak Jaya berhenti berdagang, melepaskan semua ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Namun Pak Jaya hanya menatapnya dengan mata merah sembab karena tangis, lalu berbisik, "Aku tak bisa, Ruth. Ikatan ini terlalu kuat. Kalau aku berhenti, mereka akan mengambil lebih banyak. Aku hanya bisa berharap gerobak ini puas dengan apa yang telah ia dapatkan." Dan disitulah kengerian itu benar-benar terasa. Gerobak bukan lagi sekedar alat dagang. Ia telah berubah menjadi makhluk yang lapar, makhluk yang menuntut tumbal. Dan yang paling mengerikan,
Tumbalnya bisa saja orang-orang terdekat, orang-orang yang paling disayangi, atau bahkan siapapun yang tanpa sadar terlalu dekat dengannya. Harga dari sebuah rezeki ternyata jauh lebih mahal daripada yang bisa dibayangkan. Dan setiap malam saat aroma batagor menguar di udara, warga desa menyadari satu hal yang menggetarkan. Di balik rasa gurih yang memikat, ada air mata, ada darah, ada jiwa yang terengut sebagai tumbal yang tak terduga. Malam itu, langit seperti menyimpan amarah. Awan hitam menggantung rendah. Angin berhembus membawa bau tanah basah, bercampur aroma menyengat minyak goreng. Di sudut jalan yang biasa menjadi tempatnya, gerobak biru Pak Jaya kembali berdiri. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Gerobak itu tidak hanya bergetar pelan seperti biasanya. Getarannya semakin kuat, seolah ada sesuatu di dalamnya yang berusaha keluar, berusaha merobek dinding kayu tua yang menahannya. Warga yang melintas merasakan hawa aneh. Mereka tidak berani mendekat, tetapi rasa penasaran mengikat kaki mereka. Dari balik jendela rumah, dari celah pintu yang hanya sedikit terbuka, mata-mata penuh ketakutan memperhatikan gerobak itu. Semakin lama, getarannya semakin keras, menimbulkan dentuman logam yang membuat bulu kuduk berdiri. Panci, wajan, dan sendok di dalamnya beradu sendiri, menciptakan irama yang tak wajar. Irama seperti tabuhan gamelan kematian. Pak Jaya berdiri di samping gerobak dengan wajah pucat pasi. Tangannya gemetar saat mencoba menahan sisi gerobak, seakan ingin menghentikan kegaduhan itu. Namun usahanya sia-sia. Getaran semakin liar, seolah ada sesuatu yang marah karena sudah terlalu lama dikurung. Dari celah-celah papan kayu keluar asap tipis berwarna hitam, berputar-putar seperti kabut pekat, lalu menyebar ke udara. Bersamaan dengan itu, terdengar suara lirih, suara tangisan anak kecil, bercampur jeritan yang parau, menyayat telinga siapapun yang mendengarnya.
Kisah tentang teror misterius gerobak Batagor Pak Jaya mengingatkan bahwa terkadang di balik sesuatu yang tampak sederhana, bisa tersimpan rahasia gelap yang menuntut pengorbanan tak terduga. Dari aroma batagor yang menggoda hingga jeritan jiwa-jiwa yang terperangkap, cerita ini menjadi pengingat betapa tipisnya batas antara dunia kita dan dunia lain. Terima kasih sudah menemani hingga akhir kisah di Lintasan Misteri. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat Anda merinding. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap waspada, karena misteri selalu mengintai.